Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah. Dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar, bagaimana agar kita tidak khawatir? Nah, ada beberapa hal yang perlu kita mengerti dan terapkan dalam hidup kita. Yang pertama, fokuslah pada apa yang kita butuhkan. Dan supaya saudara tahu, tidak seorang pun manusia di dunia ini mengetahui apa yang sesungguhnya yang dia butuhkan. Hanya Tuhan yang tahu apa yang dibutuhkan manusia. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menciptakan manusia. Manusia hanya mengetahui apa yang diinginkan olehnya, dan hal ini sering dicampur adukan, yaitu antara kebutuhan dan keinginan. Nah, supaya kita tidak khawatir, maka kita harus fokus kepada apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Seperti doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Doa ini mengajarkan kita untuk tidak khawatir dengan memohon kepada Allah apa yang kita butuhkan. Sekaligus doa ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus selalu bergantung penuh kepada Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan, happiness is not what you want, but what you have. Apa arti pepatah ini? Pepatah ini berarti bahwa kebahagiaan bukanlah apa yang kita inginkan, melainkan yang kita miliki. Atau dengan kata lain, bahwa kebahagiaan adalah diciptakan dan bukan dicari. Karena kalau saudara mencari kebahagiaan, saudara tidak akan pernah menemukan. Khawatir ataupun bahagia adalah sesuatu yang diciptakan dan ada di mana? Di pikiran kita. Jika pikiran kita difokuskan kepada firman Tuhan, maka kita akan percaya pada Tuhan. Sehingga kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Oleh karenanya jangan berfokus pada apa yang kita inginkan. Tuhan pasti akan menyediakan apa yang kita butuhkan kok. Tuhan selalu mencukupi kebutuhan kita. Tuhan menciptakan kita, pasti ada tujuan dan maksudnya. Tetapi maukah kita berfokus kepada kehendak Tuhan dan meluangkan waktu untuk mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita? Sehingga kita dapat mengucap syukur atas setiap masalah-masalah yang ada dalam hidup kita. Nah, yang kedua, supaya kita tidak khawatir. Kita harus mencari kebenaran Allah. Apakah hidup kita mau mencari kebenaran Allah di atas semua hikmat-hikmat dunia? Pada saat kita mencari kerajaan Allah, kita tidak perlu khawatir. Karena semuanya itu akan ditambahkan oleh Tuhan. Banyak orang yang berfokus justru kepada hal-hal yang ditambahkan. Kalau kita mengerti kepada firman Tuhan, masalah apapun yang sedang kita hadapi, kita dapat melihat rencana Allah dalam hidup kita. Bukan berharap kepada mujizat. Apa yang Yesus maksudkan ketika dia berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau kamu pakai, dan janganlah khawatir pula tentang tubuhmu. Ayat ini secara khusus mau menegur orang-orang percaya supaya tidak terlalu cemas dan khawatir tentang hal-hal yang bersifat sementara. Tidak salah memang misalkan kita memiliki rencana jangka panjang atas keuangan atau apapun di dalam keluarga kita. Boleh-boleh aja. Tapi jangan sampai kalau rencana kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, terus kita merasa khawatir.
Hal ini berkaitan dengan makanan, pakaian, dan urusan-urusan duniawi yang kita tahu secara umum. Segala keraguan dan kekhawatiran timbul dari ketidakpercayaan dan mirip dengan sikap orang-orang duniawi. Kalau kita benar-benar yakin dan percaya kepada Bapa Surgawi, maka Dia akan menyediakan semua yang kita perlukan. Nah, langkah ketiga, bersandarlah kepada pemeliharaan Allah. Ketika kita mengarungi kehidupan ini, tentunya banyak rintangan yang sering kita hadapi, sampai-sampai membuat kita takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Misalnya apa? Sakit, harus dioperasi, bangkrut, kehilangan pekerjaan. Itu semua seakan menghalangi kita untuk mencapai tujuan hidup ini. Namun jika kita tetap beriman, Allah akan membuka jalan baru di depan kita. Banyak hal yang kita khawatirkan ternyata belum tentu terjadi. Kalaupun ada masalah yang datang, Allah akan senantiasa hadir dan akan membuka jalan bagi kita. Kita dapat menghindari kekhawatiran yang bodoh dengan mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan. Ingat, Allah tidak pernah meminta kita menanggung beban kekhawatiran. Saudara kekasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.